Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan struktur beton 3 yang disusun oleh Fauzul Iman dengan NIM 2411818072. Pendahuluan dalam konstruksi beton bertulang sering tidak diperhatikan dalam detail tulangan secara baik. Sebuah perhitungan menunjukkan bahwa sebuah komponen struktur kuat tidak akan berarti jika tidak disertai dengan pendetailan tulangan yang memadai. Banyak kerusakan-kerusakan struktur akibat terjadinya gempa karena pendetailan tulangan yang buruk. Mengingat di wilayah Indonesia terletak ketentuan SNI pada pendetailan tulangan struktur beton bertulang tahan gempa sesuai dengan SNI 032847/2002. Itu ditulis dengan Sugito Liono. Dalam wilayah kegempaan yang besar, ketentuan detail tulangan sangat memegang peranan penting dalam menjaga kekuatan struktur dalam menghadapi beban gempa. Saat terjadi gempa, sangat mungkin terjadi struktur beton tidak dapat menjaga kekuatan strukturnya sehingga mengalami kerusakan berat. Karena tanpa aplikasi detail tulangan yang baik, struktur tidak dapat mengembangkan duktilitasnya dengan maksimal. Di sini kemudian kriteria desain struktur. Dalam kriteria desain struktur beton bertulang direncanakan terhadap beban gravitasi saja atau kombinasi beban gravitasi dan beban gempa. Adapun kriteria desain struktur yang didesain gravitasi saja atau kombinasi gravitasi dan gempa, kedua-duanya akan tetap terkena beban gempa sehingga ketentuan-ketentuan detail tulangan tahan gempa tetap harus diterapkan kepada struktur tersebut. Nah, kemudian untuk struktur yang sangat sederhana seperti rumah tidak bertingkat, penggunaan detail tulangan standar yang tidak tahan gempa mungkin masih bisa ditolerir. Tetapi untuk struktur yang bertingkat minimal 2 tingkat, walaupun desainnya hanya menerima beban gravitasi, sebaiknya detail tulangan mengikuti detail tulangan tahan gempa. Karena detail tulangan merupakan salah satu hal penting yang bisa diandalkan menjaga kekuatan strukturnya, terutama saat struktur mengalami pergerakan akibat gempa. Kemudian detail tulangan yang baik, sebuah struktur mampu mengembangkan duktilitasnya dengan lebih baik. Diharapkan dengan pendetailan tulangan yang baik dapat mereduksi tingkat kerusakan struktur akibat beban gempa. Kemudian penyaluran dan penyambungan tulangan. Ini pada umumnya penyaluran tulangan adalah panjang minimum yang dibutuhkan oleh baja tulangan yang tertanam di dalam beton, di mana dengan panjang tertanam tersebut baja tulangan mampu mengembangkan tegangan lelehnya tanpa mengalami kegagalan. Kemudian panjang penyambung tulangan adalah panjang lewatan minimum yang dibutuhkan oleh dua baja tulangan yang disambung tanpa sambungan mekanis. Nah, adapun penyaluran tulangan ulir lurus kondisi tarik. Ini diambil minimum sebesar 300 mm. Untuk beberapa tipe diameter tulangan itu mengikuti persamaan sebagai berikut. Di sini bisa terlihat di PPT untuk persamaannya. Nah, penyaluran tulangan ulir lurus kondisi tekan. Nah, di sini untuk kondisi tekan diambil minimum sebesar 200 mm. Nah, adapun persamaan sebagai berikut. LD sama dengan FY per 4 akar FC prime dikali DB lebih besar dari 0,04 dB FY. Nah, kemudian tulangan ulir berkait dengan nilai 90 derajat dan 80 derajat, itu kondisi tarik untuk FV-nya sama dengan 400 MPa.
Kemudian yang diambil itu sebesar 150 mm atau 8 dB. Nah, tipe diameter tulangan ini mengikuti persamaan sebagai berikut. Di sini persamaannya LDH sama dengan 100 per akar Fc prime dikali dB. Nah, adapun gambar sebagai contoh bisa lihat di PPT ini. Nah, kemudian sambungan tulangan ulir kondisi tarik. Nah, kondisi tarik ini tidak boleh kurang dari 300 mm. Nah, untuk kondisi tarik ini terdapat dua kelas sambungan lewatan yang digunakan, yaitu sambungan kelas A sebesar 1,0 LD dan sambungan kelas B sebesar 1,30 LD. Nah, untuk ini kelas A ini hanya diperbolehkan untuk digunakan jika jumlah tulangan terpasang minimum 2 kali lebih besar dari jumlah tulangan berdasarkan perhitungan dan maksimum hanya setengah dari tulangan yang disambung. Nah, kemudian di sini ada contoh gambar untuk kondisi tarik. Nah, kemudian di sini tegangan ulir kondisi tekan. Nah, untuk kondisi tekan ini tidak boleh kurang dari 300 mm. Untuk setiap nilai Fy-nya harus diambil sesuai dengan persamaan sebagai berikut. Nah, di sini ada persamaannya untuk 4A dan 4B. Nah, kalau untuk 0,07 FY/dB ini Fy-nya kurang dari 400 MPa. Nah, kemudian 0,13 Fy dikurangi 24 dikali dB ini untuk Fy lebih besar besar 400 MPa. Untuk persamaan 4 titik B. Nah, untuk nilai Fy-nya 240 MPa dan Fy-nya itu 400 MPa. Untuk nilai sambungan lewatan tulangan dalam kondisi tekan dapat dilihat ya di tabel. Nah, untuk kemudian sambungan lewatan pada kolom ini untuk sengkang ikat itu dapat dikalikan dengan faktor 0,83. Kemudian detail tulangan. Detail tulangan untuk kait standar. Nah, di sini ada ketentuan SNI-nya yang dipakai itu 0,03 strip 2847 strip 2002. Nah, ini menetapkan beberapa tipe kait standar seperti kait 90%, 80%, 90 derajat, 80 derajat. Ini kait sengkang dan tulangan ikat dengan sudut kait 130 derajat dan lain-lain. Kemudian di sini ada gambar sebagai sampel untuk kait standar. Untuk tulangan lateral komponen struktur tekan, ini adalah elemen struktur di mana gaya dalam yang paling dominan adalah gaya aksial tekan atau kombinasi gaya aksial tekan dengan momen lentur. Kemudian dalam tulangan lateral berupa sengkang pengikat itu diatur dengan SNI 03 strip 2847 strip 2002. Nah, dan di sini ada ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama itu sengkang ikat lateral mempunyai diameter minimum sebesar 10 mm berupa tulangan ulir. Untuk tulangan longitudinal itu kecil dari D32. Sedangkan untuk tulangan D3 untuk D36,
D44, D56 itu minimum harus digunakan diameter sengkang pengikat D13. Kemudian spasi vertikal sengkang ikat tidak boleh melebihi 16 dp, 48 dp atau dimensi terkecil dari komponen struktur tersebut. Kemudian penempatan sengkang ikat harus sesuai dengan sketsa yang digambar di bawah ini. Untuk tulangan lateral komponen struktur lentur, pada bagian komponen struktur lentur ini mengalami tegangan bolak-balik, harus dilingkupi dengan sengkang ikat tertutup yang dapat dibentuk dalam satu unit atau dibentuk dari 2 unit yang disambung dengan sambungan lewatan 1,30 lb. Nah, untuk detail tulangan tahan gempa, di sini ada 2 ketentuan, yaitu SRPMM dan SRPMK. Nah, untuk SRPMM ini adalah sistem rangka pemikul momen menengah di mana struktur rangka beton bertulang direncanakan berperilaku detail menengah, artinya tidak sama kapasitas duktilitas strukturnya dikerahkan semuanya. Untuk ketentuan SRPMM ini dengan SNI 032847/2002. Jumlah tulangan positif di muka kolom tidak lebih kecil dari 1/3 jumlah tulangan negatif pada lokasi yang sama. Kemudian jumlah tulangan positif dan negatif pada sepanjang bentang tidak lebih kecil dari 1/5 jumlah tulangan sebesar pada kedua muka kolom. Kemudian pada ujung balok dipasang sengkang 2H. H itu sama dengan tinggi balok. Spasi sengkang pertama 50 mm dan maksimal spasi tidak boleh lebih dari 300 mm. Sengkang ini tidak boleh dipasang dengan spasi melebihi D/2. Nah, kemudian di sini ada lentur kolom. Aksial lentur kolom untuk ketentuan tulangan SRPMM. Itu ditetapkan sebuah panjang elo, yaitu lokasi di mana diharapkan terjadi sendi plastis. Panjang elo diambil sebagai nilai sebesar dari 1/6 HN. H kolom 500 mm. HN adalah tinggi bersih kolom. H adalah dimensi penapang kolom terbesar. Pada daerah LO harus dipasang sengkang dengan spasi SO tidak melebihi 8 dp, 28 ds, 1/8 B, 300 mm, di mana B adalah dimensi penampang kolom terkecil. Pada lokasi selain LO, spasi sengkang dipasang dengan jarak maksimum 2 SO. Kemudian ketentuan SRPM tulangan SRPMK. Ini SRPMK ini adalah sistem rangka pemikul momen khusus di mana struktur rangka beton bertulang direncanakan berperilaku detail penuh, artinya semua kapasitas duktilitas strukturnya dikerahkan secara maksimal. Kemudian ada ketentuan SNI yang dipakai oleh SRPMK, yaitu SNI 032847/2002. Nah, sini sebagai berikut untuk SRPMK itu ketentuannya. Jumlah tulangan positif di muka kolom tidak lebih kecil dari 1/2 jumlah tulangan negatif pada lokasi yang sama. Jumlah tulangan positif dan negatif pada sepanjang bentang tidak lebih kecil dari 1/4 jumlah tulangan terbesar pada kedua muka kolom. Kemudian pada ujung balok dipasang sengkang 2H. Itu sama dengan tinggi balok. Spasi sengkang pertama yaitu 50 mm dan maksimal spasi tidak boleh lebih dari 300 mm. Kemudian sengkang di sepanjang bentang balok tidak boleh dipasang spasi melebihi dari 2/D/2. Nah, terima kasih untuk pemaparan dari saya.